Di sebuah negeri bernama Pakistan, bentangan alamnya seolah menceritakan dua dunia yang berbeda. Di utara, berdiri megah pegunungan Himalaya yang dingin dan sunyi. Namun jauh di selatan, kehidupan justru berdenyut di dataran rendah yang panas, kering, dan tak kenal ampun wilayah yang menghadap Laut Arab. Di antara dua wajah alam yang kontras ini, mengalir sebuah sungai tua yang menjadi nadi kehidupan, Sungai Indus. Dari aliran airnya, lahir peradaban, tumbuh harapan, dan bertahan kehidupan yang tak pernah benar-benar padam. Di dataran rendah yang luas, di mana tanah tampak retak dan udara bergetar oleh panas, manusia tetap memilih untuk tinggal. Mereka bukan sekadar bertahan, mereka hidup, bekerja, dan membangun dunia mereka sendiri di tengah kerasnya alam. Wilayah Sindh, khususnya Khairpur, hingga kawasan pesisir Balochistan seperti Turbat dan Panjgur, terbentang sebagai lautan tanah datar yang hampir tak berujung. Sebagian besar wilayah ini bahkan berada di bawah 150 meter di atas permukaan laut, membuatnya terasa semakin dekat dengan panas yang memeluk bumi. Di bawah langit yang nyaris tanpa awan, di mana cahaya matahari jatuh tanpa ampun, pertanian tetap berlangsung. Bukan karena kondisi yang mudah, tetapi karena manusia di sini telah belajar berdamai dengan kerasnya alam. Air menjadi segalanya. Dan di tempat ini, air tidak datang dengan sendirinya. Ia dihadirkan melalui usaha yang panjang, melalui jaringan irigasi yang membelah tanah. Kanal-kanal yang mengalirkan kehidupan dari Sungai Indus ke ladang-ladang yang haus. Setiap tetesnya adalah harapan. Setiap alirannya menentukan masa depan. Di tengah lanskap yang keras itu, berdirilah sosok yang tampak sederhana, namun menyimpan makna yang dalam, pohon kurma. Dari kejauhan, bentuknya mungkin mengingatkan pada pohon sawit yang akrab di Indonesia. Namun kurma bukan sekadar tanaman. Ia adalah simbol ketahanan makhluk hidup yang mampu berdiri tegak di tengah panas, yang menyengat dan tanah yang kering. Sejarahnya membentang jauh ke masa lalu. Ketika manusia mulai mengenal pertanian di wilayah lembah Indus, kurma telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Perjalanannya bahkan dimulai dari Mesopotamia, sebelum akhirnya menemukan rumah baru di tanah-tanah subur sepanjang Sungai Indus. Sejak saat itu, kurma bukan hanya tanaman. Ia adalah saksi waktu, menyaksikan lahir dan runtuhnya peradaban. Di kebun-kebun luas Sindh dan Balochistan, pohon-pohon kurma tumbuh dalam barisan panjang yang seolah tak berakhir. Mereka berdiri dalam diam, menantang panas, menantang waktu. Bagi masyarakat setempat, kurma bukan sekadar sumber penghasilan. Ia adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia hadir dalam tradisi, dalam budaya, bahkan dalam ibadah. Saat bulan Ramadan tiba, kurma menjadi buah pertama yang menyentuh bibir saat berbuka. Sebuah kebiasaan sederhana yang menghubungkan masa kini dengan jejak sejarah panjang umat manusia. Namun di balik rasa manis yang kita kenal, ada proses panjang yang jarang terlihat. Musim panen adalah waktu yang paling menentukan. Dan di saat itulah, keberanian benar-benar diuji. Para petani memanjat pohon-pohon kurma yang tinggi menjulang tanpa alat modern, hanya dengan tali sederhana dan keahlian yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Setiap langkah yang mereka ambil di atas batang pohon adalah pertaruhan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Di ketinggian itu, mereka memotong tandan kurma yang berat, lalu menurunkannya perlahan dengan tali, menjaga agar buah tetap utuh saat sampai di tanah. Di bawah, para pekerja lain bersiap menyambut hasil panen. Kerja mereka terkoordinasi tanpa banyak kata sebuah ritme yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Setelah dipetik, kurma masih harus melalui perjalanan panjang. Sebagian dipanen saat masih muda, pada fase yang dikenal sebagai khalal. Pada tahap ini, rasanya belum manis sepenuhnya, bahkan cenderung sepat karena kandungan tanin yang tinggi. Untuk mengubahnya, kurma direbus. Proses ini perlahan menghilangkan rasa pahit, membuka jalan bagi rasa manis yang tersembunyi. Kemudian, buah-buah itu dijemur di bawah matahari. Hari demi hari, kadar airnya berkurang, teksturnya berubah, dan warnanya menjadi coklat keemasan. Disinilah kurma menemukan bentuk akhirnya kering, tahan lama, dan siap menjelajah dunia. Namun kehidupan di dataran rendah Pakistan tidak hanya bergantung pada kurma. Di sela-sela barisan pohon yang tinggi itu, tumbuh kehidupan lain yang tak kalah penting, pohon mangga. Varietas seperti Sindri dan Chaunsa tumbuh subur, menghadirkan warna dan rasa yang berbeda di tengah dominasi lanskap kering. Jika kurma adalah simbol ketahanan gurun, maka mangga adalah sentuhan tropis yang menghidupkan suasana. Saat musim panen tiba, udara desa berubah menjadi penuh aroma. Manisnya kurma yang mengering bercampur dengan wangi mangga yang matang menciptakan suasana yang sulit dilupakan. Ini bukan sekadar pertanian. Ini adalah seni bertahan hidup. Masyarakat di sini tidak hanya menanam, mereka memahami tanah, membaca musim, dan menyesuaikan diri dengan perubahan alam. Di tengah ancaman perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya, mereka tetap berdiri, tidak menyerah, tidak berhenti. Mereka adalah penjaga tradisi orang-orang yang menjaga hubungan antara manusia dan alam tetap hidup. Dan pada akhirnya, setiap butir kurma yang kita nikmati bukan hanya soal rasa manis. Di dalamnya tersimpan panas matahari, kerja keras manusia, dan kisah panjang sebuah peradaban yang terus bertahan melawan waktu. Namun kehidupan di dataran rendah Pakistan tidak selalu berjalan dalam ketenangan. Di balik hamparan ladang dan kebun yang tampak subur, tersimpan ketergantungan yang rapuh, ketergantungan pada air, pada musim, dan pada keseimbangan alam yang semakin sulit diprediksi. Aliran Sungai Indus yang selama ribuan tahun menjadi sumber kehidupan, kini tak selalu datang dengan kepastian. Di beberapa musim, airnya menyusut, meninggalkan tanah yang retak dan harapan yang menggantung. Namun di musim lain, ia justru meluap, membawa banjir yang mampu menenggelamkan ladang dalam hitungan hari. Bagi para petani, hidup di sini adalah tentang membaca tanda-tanda yang tak tertulis. Langit yang berubah warna, arah angin yang bergeser, bahkan suhu udara yang terasa sedikit berbeda, semuanya menjadi petunjuk yang mereka pahami dengan naluri. Di desa-desa kecil yang tersebar di wilayah Sindh dan Balochistan, kehidupan berjalan dengan ritme yang sederhana namun penuh makna. Rumah-rumah berdiri dari tanah liat dan bata, menyatu dengan warna bumi di sekitarnya. Anak-anak bermain di jalanan berdebu, sementara orang dewasa menghabiskan hari mereka di ladang. Di pagi hari, sebelum matahari mencapai puncaknya,
para petani telah memulai aktivitas. Mereka berjalan melewati kebun-kebun kurma, memeriksa pohon, memastikan tidak ada yang rusak, tidak ada yang terlewat. Bagi mereka, setiap pohon bukan sekadar tanaman. Ia adalah investasi waktu, tenaga, dan harapan. Seiring waktu, hubungan antara manusia dan pohon-pohon ini menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar ekonomi. Ia menjadi ikatan yang hampir personal, sebuah hubungan diam antara kehidupan yang saling bergantung.